Tahu gak sih kalian kalau saatnya Indonesia ini akan menjadi negara dengan angkatan pekerja sebesar yang akan didominasi oleh Gen Z, dan Gen Z tersebut yang sekarang telah menduduki bangku SMA seperti halnya saya ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Resul Hidayat. Yang di sini ada rekan tim saya yang bernama Dimas, atau panggilan aja Rino. Menurut BPRS Indonesia itu mengatakan bahwasanya ada 323 juta jiwa Gen Z yang akan hidup, di antaranya 70% usia produktif sekitar 15 sampai 30 tahun. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, bagaimanakah literasi keuangan yang dimiliki Gen Z saat ini? Menurut pandangan saya terkait dengan literasi keuangan yang dimiliki oleh Gen Z saat ini sudah menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dikarenakan dengan adanya generasi yang baru ini, kita ini kan hidup di zaman yang modern nih. Dengan mengikuti zaman yang modern ini adanya modernisasi ini menyebabkan Gen Z ini terus bertumbuh dan terus beradaptasi dengan zaman yang semakin modern, sehingga menurut saya Gen Z ini secara pribadi dan individunya itu sudah bisa menunjukkan literasi keuangannya yang jauh lebih baik agar bisa menginfluence orang-orang Gen Z yang seangkatan dengan kita agar bisa tertarik dengan dunia keuangan seperti saham, reksadana dan lain sebagainya, itu dengan cara kita terus menginfluence-nya atau membuat video yang beredukatif seperti layaknya podcast ini, atau bisa melalui iklan-iklan masyarakat, layanan masyarakat. Baik pemerintah itu, kalau menurut saya juga harus bisa membantu agar bisa generasi muda dan generasi Z ini bisa terinfluence oleh pemerintah dan akan literasi keuangan itu bisa semakin meningkat. Nah, mungkin kalau misalnya Gen Z ini ternyata kan memang punya banyak kelebihan, salah satunya adalah kelebihan dalam menjaga finansial. Nah, terus saya ingin bertanya nih, apakah Rino ini sudah melaksanakan dari kegiatan-kegiatan finansial yang lebih baik itu? Kalau saya sendiri sih, saya sudah bisa ya, karena saya juga sudah masuk ke dalam dunia saham dan reksadana, meski baru-baru ini saja, namun dari situ saya bisa belajar banyak hal mengenai reksadana, saham, dengan berkecimpung di dunia itu yang jauh lebih awal. Kalau dari pasar saham atau reksadana, karena secara pribadi ini saya masih pemula, benefit yang didapatkan sih masih belum banyak ya. Mungkin hanya keuntungan-keuntungan kecil yang mungkin didapatkan. Tapi menurut saya benefit yang besar didapatkan itu dari belajar reksadana dan saham ini itu bukan cuma dari mendapatkan keuntungannya saja, tetapi kita bisa belajar literasi keuangan, money management, pembukuan dan lain sebagainya yang menurut saya itu jauh lebih bervalue daripada kita saham atau reksadana yang hanya mementingkan cuan-cuan saja. Nah, jadi kita tuh memang harus mementingkan lebih ke soft skill yang lebih penting di kehidupan nih. Nah, contohnya ada nggak sih kayak soft skill yang bisa bikin anak Gen Z ini jadi lebih baik lagi gitu? Soft skill yang bisa jadi lebih baik lagi, sebenarnya banyak sih. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang kecil atau seperti mengikuti webinar, mengikuti kelas saham dari yang gratis lah, yang dulu berbayar gitu. Itu menurut saya udah bisa lebih bagus dan lebih menarik bagi kita semua agar bisa jauh lebih baik dan bervalue. Nah, benar. Nah, terus nih, gimana sih ya supaya caranya si generasi Z ini bisa memasuki pasar saham atau pasar reksadana, juga investasi lainnya yang seperti yang dilakukan Rino ini? Caranya adalah agar dia tuh sadar akan keuangan diri mereka masing-masing. Karena kalau misalkan mereka tidak sadar akan diri keuangan mereka masing-masing, bagaimana bisa gitu loh dia bisa memasukinya. Jadi yang penting itu kita tuh harus gimana caranya kita supaya bisa memanage uang dulu. Nah, habis dari manage uang berarti kita harus bagaimana tahu caranya supaya investasi itu terus berjalan. Berjalan maksudnya kayak gimana? Ya, maksudnya uangnya itu nggak stuck di situ-situ aja gitu, berarti kan. Berarti uangnya itu harus berputar terus ya, supaya uang itu dapat bertumbuh terus gitu. Kalau menurut saya sih agar bisa begitu ya kita harus melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu maksudnya apa? Diversifikasi saham misalkan ya. Misalkan kita invest saham nih,
ke pertambangan. Nah itu jangan cuma pertambangan terus menerus, tetapi harus ibaratnya diragamkan lah sahamnya gitu. Jadi Bisa. itu sama halnya kayak apa sih yang diomongin Warren Buffett itu kan lebih ke konsentrasi ya. Nah, Terus kalau siapa sih itu yang bilang supaya diversifikasi dari portofolio saham itu? bukan Warren Buffett kan? Oh iya, kalau Warren Buffett itu kan konsentrasi kan. Iya. Kalau yang ya mungkin nanti akan Iya, nanti dilihat di- ada contoh nggak sih yang udah Rino lakuin dari investasi itu sendiri? contoh dari yang saya sudah lakukan. Ya itu investasi seperti di dunia saham, dunia reksadana, dunia deposito dan sebagainya itu. Contoh reksadana yang udah dibeli Rino ini apa nih? Salah satu contohnya itu ada reksadana pasar uang. Nah itu ada Maybank dana pasar uang itu bagus. Profitnya kira-kira berapa nih? Kalau Profit dari pasar uang sendiri itu tidak banyak, kecil ya. Dia tuh hampir kayak deposito, tapi kalau deposito tuh ya jauh lebih kecil daripada reksadana pasar uang. Jadi Paling 10% per tahun lah. 10% per tahun lumayan loh, 10% per tahun. Terus jadi daripada kita nabung di bank yang nantinya kalau kita inflasi dari 100.000 sekarang mungkin nggak akan jadi 100.000 nanti, betul kan? Berarti artinya kita harus memasukkannya kepada semacam deposito. Tapi karena deposito itu memiliki beberapa kekurangan, akhirnya ada inovasi baru nih yang namanya reksadana. Nah mungkin banyak dari Gen Z kalian harus mengetahui tentang apa itu reksadana. Nah mungkin saya akan bertanya nih, apa sih yang dapat Rino sampaikan tentang reksadana itu? Kalau yang dapat saya sampaikan tentang reksadana itu merupakan, dari pengertiannya dulu deh, reksadana itu kan merupakan memanajerisasi dari saham-saham oleh para manajer-manajer yang sudah terhandal tentunya, yang sudah diawasi oleh OJK dan sudah diawasi oleh badan keuangan lah. Jadi kalau misalkan kalian pengen investasi di reksadana, itu menurut saya itu sangat disarankan. Jadi sangat memang profitable gitu ya terhadap. Profitable-nya juga masih tinggi. Nah terus ada nggak sih kayak aplikasi-aplikasi yang bisa digunain buat melakukan si investasi saham itu sendiri? Ada. Kalau saya memakai Ajaib. Kalau sebenarnya yang lain juga bisa seperti iPod, Bareksa, Bibit, dan sebagainya juga bisa. Cuma kalau saya sarankan memang Ajaib sih, karena Ajaib saya bagus. Saya membeli saham dari pertama itu ada Antam, Tambang, itu termasuk pertambangan. Terus yang kedua ada saham Ciputra. Ciputra itu apa tuh? Ciputra itu tentang development dari perumahan-perumahan gitu. Oh iya. Terus ada Goto ya, tapi Goto sayangnya yang Terus ada nggak sih cerita menarik dari bagaimana si saham-saham itu sendiri? Cerita menarik nih, saya ambil satu yang paling menarik deh, Goto nih. Paling menarik. Goto guys. Karena Goto itu saya beli di harga 320 nih. Which is itu kan udah pas saya beli itu pas lagi naik daun banget nih. Sempat menyentuh di harga 350 dan saya berpikir wah saya harus membeli lagi. Tapi karena satu dan berbagai hal jadinya saya tidak jadi membeli. Ternyata dari 350 itu anjlok sampai terakhir itu 98, sampai paling parah itu 80 kalau nggak salah. 80 itu udah batas dari ARB dan naik dikit ke 98, 98, 100, 98, 100 gitu aja terus. Terus ada keinginan buat nge-cut loss dari si Goto itu nggak sih? Menurut saya sih sampai saat ini masih belum, karena saya percaya bahwa Goto itu perusahaan yang bisa membawa keuntungan yang mungkin akan besar di masa depan nanti. Ya. Meski nggak tahu masa depannya kapan. Optimis guys. Jadi yang penting kita tuh harus optimis terhadap anak bangsa. Jadi kita harus sama-sama secara inklusif, kolaboratif dan juga inovatif membantu bagaimana pasar saham yang ada di Indonesia. Sebelum masuk investasi deh, kalian tuh harus sadar akan literasi keuangan kalian, kondisi keuangan kalian. Kalian jangan karena masih dianggap masih muda sehingga gak apa-apa deh bawa sedikit udah ngaruh. Investor yang awalnya tua itu yang sudah tua itu dia itu malah menyarankan agar kita bisa menginvestasikan itu semudah mungkin. Karena kenapa? Karena kalau kita investasi dari muda itu dia itu profitable-nya akan besar pada saat dia tua nanti gitu. Jadi gimana ya, walaupun kita masih muda nih,
Misalkan kan Rino ini umurnya 15 tahun ya. Ya. Dari 15 tahun kita harusnya udah belajar, walaupun kita kadang-kadang kayak tadi ya, kayak Goto tadi, walaupun kita drop turun, Ya. itu sebenarnya kita nggak usah ngarepin dari cuannya dulu atau apa dulu, tapi kita tuh tetap harus semangat supaya dapat kita profitable di kemudian hari, supaya kita bisa belajar ya. Learning by doing. Nah ya betul guys, jadi learning by doing itu memang penting. Supaya apa? Supaya jadi yang kita pentingin itu bukan cuma bagaimana nilai kita bagus atau enggak, itu sebenarnya enggak, tapi ada skill-skill tertentu yang memang bisa membantu kita supaya lebih mantap lah kepada kehidupan kita nantinya. Nah terus saya ingin bertanya tentang kemakmuran Indonesia ya, walaupun kemakmuran Indonesia rada-rada gimana gitu kalau kita ngobrol kemakmuran. Nah kalau dikatakan bahwasanya memang saat itu masih banyak ya orang-orang yang ada di ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah terus ada nggak sih saran dari Rino ini supaya bagaimana mereka mulai dari nol, supaya mereka bagaimanapun caranya supaya dia bisa mengangkat derajat-derajat yang sudah merendahkannya gitu. Menurut saya ya, cara menaikkannya itu adalah berasal dari niatnya dia sendiri. Dia sudah niat dan kesadaran. Kalau misalkan dia masih belum sadar, dia masih ada di ekonomi bawah dan hanya terus ya udahlah kita bersyukur aja gitu. Ini sampai kapan dia di bawahnya terus? Sebaliknya kalau misalkan kita sadar dan sesuai dengan niat nih, saya masih kurang nih, saya harus meningkatkan keuangan dan derajat keluarga saya misalkan. Itu bisa dimulai dengan berusaha dulu. Jangan dulu investasi, tapi kita berusaha dulu minimal meningkatkan pendapatan. Gimana tuh caranya supaya bisa ningkatin pendapatan? Agar bisa meningkatkan pendapatannya ya mulai dengan usaha bekerja, misalnya membuat warung lah, enggak jualan-jualan yang versi UMKM kecil lah, UMKM ke bawah. Nah kalau misalkan sudah lama-lama sudah berusaha kan akan terkumpul juga tuh hasilnya. Nah hasilnya itu bisa diinvestasikan untuk bisa menjangkau lebih besar lagi hasilnya. Intinya adalah keinginan kita supaya kita itu pengen tahu lebih banyak dan juga tidak ingin mendapatkan hak yang itu saja gitu ya. Bukan berarti kita serakah, tapi kita ini memiliki visi dan juga misi supaya kita itu bisa hidup lebih baik. Apabila kita hidup lebih baik, mungkin kita akan membantu kemakmuran orang lain dengan beberapa tujuan yang lebih penting tentunya ya. Contohnya nih, ada nggak sih visi misi Rino untuk kedepannya supaya membantu orang lain? Visi saya agar bisa membantu orang lain itu ya dengan cara kita berusaha mengikhlaskan diri kita pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apabila kita sudah tinggi nanti, kita tidak akan melihat ke atas, tapi kita melihat ke bawah juga tuh. Bagaimana jadi jangan orang sombong gitu ya. Jadinya jangan gitu. Kalian tahu bahwasanya Google ini baru-baru mengeluarkan AI terbaru yang namanya Gemini AI. Dari Gemini AI itu dianggap bahwasanya Gemini AI ini ada 3 contoh. Yang pertama Gemini AI Nano, Pro, dan juga Ultra. Yang dimana di Pro ini sepadan dengan ChatGPT 3.5 dan juga Gemini Ultra ini bahkan lebih dari GPT 4.0. Nah contohnya itu ada nggak sih skill-skill supaya kita ini bisa AI ini dapat terus berkembang sama kita bareng-barengan gitu? Skillnya itu adalah dengan cara kita berkolaborasi. Bukan berarti kita berkolaborasi dengan AI ya, itu tapi kita bisa berkolaborasi antar sesama human, sama manusia agar bisa menciptakan produk yang tentunya menyeimbangkan dengan AI itu sendiri. Nah jadi yang penting kita itu sebenarnya kolaborasi antar sama manusia supaya kita tuh bisa lebih baik lagi ya. Jadi jangan cuma individu sendiri, kita pengen menang sendiri, tapi juga kita ini harus mementingkan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, sama halnya seperti Pancasila nih teman-teman. Contohnya nih, ada nggak sih kayak kolaborasi yang udah dilakuin Rino? Kolaborasinya dengan cara kita membuat, kalau misalkan dalam dunia saya, yaitu dunia saham reksadana, kita bisa berkumpul dengan orang-orang seperti membuat komunitas saham, komunitas reksadana, dan kita bisa belajar banyak dari sana, memberikan opini ataupun menerima opini dari teman-teman yang satu komunitas dengan saya, sehingga dari situ kita bisa menciptakan berkolaborasi yang kuat dan menciptakan hasil yang tentunya sangat bagus sekali. Saya itu tergabung dalam komunitas saham, kalau nggak salah itu namanya adalah saham 2023. Itu saham ini komunitas ini membahas tentang saham-saham yang terkait saham-saham yang tren di masa kini, membahas saham-saham yang rada-rada unik seperti Goto dan lain sebagainya.
serta saham-saham yang sedang melejit sekarang. Nah, di situ di komunitas itu kita bisa menyampaikan dan menanyakan, bukan menanyakan sih, menyampaikan dan juga menerima informasi-informasi ataupun pendapat terkait tentang saham itu dari teman-teman yang tentunya sudah lebih ahli. Nah, jadi tandanya kita nih harus memaksimalkan potensi dari teknologi sekarang ya. Kayak tadi bikin komunitas walaupun jarang sering bertemu langsung. Ya, lewat online. Jarang lewat online. Nah, dari online itu kita tuh bisa jadi mendekatkan yang jauh gitu. Jadi walaupun kita memang mengalami kesusahan dalam segi akses ataupun sebagainya, tapi kita sudah dipermudah dengan namanya teknologi. Jadi kita ini memang harus menciptakan sebagai macam teknologi-teknologi terbaru. Maksudnya nih, mungkin itu saja ya yang bisa kita podcastkan hari ini. Ada nggak sih kata-kata buat Gen Z hari ini? Kata-katanya adalah semangat dan jangan menyerah. Semangat dan jangan Jangan menyerah. Semangat dan jangan menyerah. Ya, pokoknya itu saja guys yang dapat kita sampaikan pada saat hari ini. Mungkin terima kasih untuk Rino karena telah menjadi narasumber saya tentunya. Dan itu dia podcast saya hari ini. Semoga kalian semua dapat terhibur dan juga mengedukasi kita semua untuk lebih giat lagi. Apa yang tadi dikatakan ya, tetap semangat dan juga menggunakan berbagai macam giat-giat lainnya supaya kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Karena saya yakin Indonesia Maju 2045 akan menjadi realisasi apabila kita melakukan hal yang benar dan juga hal semestinya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you in the next video.